Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Quran surat Ali Imran ayat 133. Jadi para jamaah Sayyidi Syakhunal Mukarram berpesan agar ayat ini dihafalkan. Dia bahasan mengucapkan kalimat wasyari'u, wah berarti Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Kalau Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, apa bunyinya? Nggak tahu, Pak. Ya, makanya kita harus sering baca deres Al-Quran. Ayat ini oleh Sayyidi Syakhunal Mukarram karena kita orang bodoh apa orang pintar? Dibikin nadom supaya mudah memahaminya. Ingin tahu nggak nadomnya? Ayo kita hafalkan sama-sama. Nadom yang berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Gagan jaluk ke pangapura, mumpung masih ana sisa umur kula, ayat nadom tadi menjelaskan ayat tadi. Kalau dalam kita i'rabkan, kita ngaji dari mulai ngaji tingkat dasar, ngaji makna, ngaji arti, ngaji murad, ngaji rasa, sampai ngaji bukti. Sampai di mana nih pemahaman kita? Aba Iqbal yakin kita yang ada di sini itu bolak-baliknya baru ngaji lafaz, betul nggak? Baru bisa menghafalkan wasyari'u, baru bisa melafadzkan. Naik sedikit ngaji makna sudah berkurang semangatnya, betul nggak? Karena maka dalam nadom itu Sayyidi Syakhunal Mukarram ngaji Quran angel pisan, yang wis ngerti. Model siapa tuh yang model begitu tuh? Model kita semua. Maka karena kita ini diberikan supaya pemahamannya mudah paham oleh Sayyidi Syakhunal Mukarram, dibikin nadom. Wasyari'u itu bahasa Arab, artinya bergegaslah. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa buru-buru, bahasa Sunda gerak. Loh, betul nggak? Untuk apa buru-burunya? Memohon ampunan kepada Allah karena kita umat di zaman akhir banyak dosanya apa sedikit? Besar apa kecil? Itu. Maka salah satu caranya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam Hasyiah itu ringkasan. Kaifa hafidus sholatil maktubah, bagaimana cara menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Karena para sederek sedulur, baginda Nabi sampun dawuh telah bersabda bahwa dosa-dosa manusia itu tempatnya di jiwa raga ini ada 2, di dahi sama di punggung, pundak, batuk nih sama punggung. Maka diperintahkannya sholat itu karena di dalam sholat ada ruku. Maka ketika orang sholat ketika ruku, dosa-dosa yang di punggungnya jatuh berguguran. Karena di dalam sholat ada sujud, maka dosa-dosa yang berada di dahinya jatuh berguguran.
Quran. Maka orang-orang yang lalai meninggalkan sholat, berarti ngerasanya punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Maka Syekh Yusuf An-Nabhani dalam hasyiahnya itu memberikan catatan kaki bahayanya orang yang meninggalkan salat fardu yang 5 waktu. Abah Iqbal tanya, kita semuanya nih dari akil balik sampai sekarang pernah belum meninggalkan sholat fardu? Pernah belum? Bukan pernah lagi, ya. Bahkan sering. Maka para saudara sedulur, Abah Iqbal di sini akan cuplik saja secara singkat. Menurut baginda Nabi, 1, sholat subuh. Siapa orang yang meninggalkan sholat subuh, bahayanya oleh Allah orang tersebut akan dicabut nur wajahnya. Cahaya wajahnya akan dicabut oleh Allah. Taruh mukanya cantik, kulitnya putih, putihnya putih pucat. Karena apa? Tidak ada nur. Sebab nurnya dicabut oleh Allah. Karena apa? Tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, bagaimana kalau ada wanita meskipun tidak cantik, kulitnya hitam, tapi rajin sholat subuh? Akan diberikan cahaya wajahnya sehingga orang yang melihatnya hitamnya kelihatan hitam manis. Ada nggak hitam kecut? Ya, karena apa? Meskipun muka kulitnya hitam, tapi karena rajin sholat subuh, oleh Allah diberikan cahaya sehingga orang yang memandangnya meskipun kulitnya hitam manis, sedap dipandang mata. Maka resep, nih Abah Iqbal kasih resep. Ibu-ibu kalau ingin awet muda, ingin tetap kelihatan cantik, maka caranya daimam wudu. Nggak perlu beli bedak, beli pupur yang mahal-mahal. Daimam wudu. Apa daimam wudu? Melanggengkan wudu. Nggak percaya, buktikan. Justru kalau pakai lipstik, pakai bedak, itu mengandung zat kimia. Nanti bikin kulit mudah keriput. Tapi kalau pakai wudu, sel-sel yang mati dikeluarkan, kemudian sel-sel yang hidupnya tumbuh segar, sehingga apa? Sehingga menambah kecantikan. Nggak percaya, buktikan. Ya, itu bahayanya bagi orang yang suka meninggalkan sholat subuh. Maka di sini kelihatan nih, kalau mukanya butek, berarti sering meninggalkan sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, muka-mukanya diberikan cahaya karena Allah, disababia karena hafidus sholatis subuh, menjaga sholat subuh. Habis subuh apa? Habis sholat subuh, sholat apa? Duhur. Ingin tahu nggak bahayanya orang yang meninggalkan sholat duhur? Ingin tahu nggak? Oleh Syekhuna kita diberikan pedoman awan mekaya, bengi munajat, ora kaliwat. Diberikan waktu siang itu kita untuk berusaha. Bahayanya orang yang berusaha kemudian meninggalkan sholat duhur, Allah akan mencabut berkah dari rezekinya. Sedangkan kita mengharapkan rezeki dari Allah itu karena mengharapkan barokahnya. Kalau kita meninggalkan sholat duhur, Allah akan mencabut barokah dari rezekinya. Itulah sebabnya rezeki yang tidak barokah itu akan menyebabkan berbagai macam persoalan. Persoalannya apa? Meskipun hartanya banyak, karena tidak barokah, timbulnya apa? Hatinya tetap gelisah, takut dicuri, takut dirampok, takut ada orang minjem hutang, karena tidak barokah. Rezeki yang barokah itu yang bagaimana? Meskipun sedikit, hatinya tentram, jiwanya damai. Supaya bagaimana rezeki kita dapat barokah? Menjaga sholat duhur. Terus apa sudah? Terserah. Habis sholat duhur, sholat apa? Asar.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidus sholati sholatul wusta. Jagalah sholatmu, terutama sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar. Sholat asar itu adalah al-furqan, pembeda antara orang muslim, orang mukmin dengan orang munafik. Maka ciri orang munafik adalah paling berat melaksanakan sholat asar. Maka bahayanya orang yang meninggalkan sholat asar, Allah cabut semangat hidup di dalam jiwa raganya. Timbulnya yang ada pada dirinya, ibadahnya nggak semangat, baca orot-rotin ngantuk, kalau lihat tontonan, organ, wayang semangat, matanya semangat, tapi kalau baca orot-rotin, baca Quran, ngantuk, letih, loyo, lesuh, lelah, merasa berat. Itu apa sebabnya? Gara-garanya karena Allah mencabut tenaganya menjadi tidak berdaya ketika beribadah. Itu bahayanya kalau kita meninggalkan sholat asar. Habis sholat asar, sholat apa? Maghrib. Kita punya anak keturunan, ingin gak anak kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya? Hayang teh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang yang sengaja meninggalkan sholat maghrib, anak-anaknya digolongkan menjadi golongan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan diberikan oleh Allah anak-anaknya anak yang nakal, anak yang sulit diatur, bukan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin anak-anak kita pintar, cerdas, berbakti kepada kedua orang tuanya hendaklah menjaga jangan sampai kita meninggalkan sholat maghrib. Sholat maghrib waktunya pendek apa panjang? Afdhalus sholat fi awali waktiha. Bergegaslah kalau kita sholat maghrib, jangan ditunda. Habis sholat maghrib sholat apa? Sholat isya. Sholat isya itu waktunya pan. Di sana hikmahnya, kita setelah sholat isya, Allah akan karuniai orang tersebut itu awet muda, umurnya barokah. Meskipun istirahatnya cuma 1 jam, tapi kalau tidur cekurang Sunda tibra. Naon tibra teh? Lelah, pules 1 jam, bangun lagi udah seger. Orang yang meninggalkan salat isya akan dikaruniai oleh Allah istirahatnya tidak akan mampu menyegarkan badannya meskipun tidurnya berjam-jam. Jelas belum deh? Itulah hikmah kita semuanya. Mari bergegas memohon ampunan kepada Allah. Salah satu caranya adalah menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Sehingga Rasulullah bersabda, man tarokas sholata muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, faqad kafaro jaharo, maka orang tersebut jelas-jelas kufur yang nyata. Jadi para saudara sedulur, kehadiran kita di sini baik secara rutin tiap minggu ataupun tiap bulan ataupun kliwonan, rajaban muludan, tujuannya tidak lain sedang belajar menjaga diri kita masing-masing supaya bisa menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Dengan demikian semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka salama was-safa'a wal karama wal barakah bi hurmati sayyidi sakhun al mukarram sakhun al hadi ya hadi